Dover police received a 911 call from a family member who was doing a well-being check to check on family members. That individual entered the property. 3 individuals who were all residents of the home were found to be deceased. During the search of the premises, the state police did find a firearm in the premises. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Keluarga Kamal terlihat sempurna dari luar. Mereka tinggal di sebuah rumah besar dengan 21 kamar di Dover, Massachusetts, yang melambangkan kesuksesan mereka. Rakesh Kamal, seorang pengembang perangkat lunak yang terkenal, memiliki reputasi tidak hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai ayah yang penyayang. Istrinya, Tina Kamal, adalah ibu yang penuh perhatian, mengabdikan hidupnya untuk merawat putri tunggal mereka, Ariana. Di usia 18 tahun, Ariana sudah siap untuk masuk perguruan tinggi. Bermimpi untuk menggapai masa depan yang cerah, namun di balik semua kemewahan itu, ada rahasia gelap yang akhirnya akan meledak secara tragis. Rakesh diam-diam menyembunyikan kenyataan bahwa keluarganya sedang diambang kebangkrutan. Bisnis yang pernah berjaya kini hancur karena investasi yang gagal. Rumah mewah yang mereka beli dengan harga 3,8 juta US dollar bukanlah kebanggaan, melainkan beban yang semakin berat. Utang Rakesh terus menumpuk, dan dia meminjam uang dari siapa saja yang bersedia membantunya, seperti saudaranya, Manoj, dan iparnya Sandep, serta perusahaan di Maryland. Adalah upayanya yang sia-sia untuk menunda kebangkrutan yang sudah semakin dekat. Di sisi lain, Tina tidak tahu apa-apa. Hari-harinya berjalan seperti biasa, merencanakan masa depan Ariana, mengurus rumah, dan menikmati makan malam dengan keluarga yang penuh tawa. Dia percaya bahwa hidup mereka baik-baik saja, dan kekayaan mereka aman. Bagi Tina, rumah besar dan gaya hidup mewah itu sudah cukup menjadi bukti. Dia tidak tahu bahwa mereka hanya tinggal menghitung hari sebelum kehilangan segalanya. Rakesh telah menerima surat perintah pengusiran dan mereka hampir kehilangan rumah. Lalu keadaan semakin memanas. Rakesh bahkan meminjam 500.000 US dollar dari Sandep, kakak Tina, tanpa sepengetahuan istrinya. Dia memohon pada Sandep untuk merahasiakannya. Kami selalu menganggap Rakesh sebagai orang yang tidak mungkin melakukan kesalahan, ujar Sandep setelah tragedi itu. Tapi kenyataannya bahwa dia tidak hanya membunuh adik saya dan keponakan saya, tapi juga berbohong pada kami selama bertahun-tahun. Itu sungguh sulit diterima. Kenyataan bahwa hidup mereka akan runtuh semakin terasa berat di pundak Rakesh. Tapi alih-alih mengaku kalah, dia malah membuat keputusan yang menghancurkan segalanya. Beberapa hari sebelum tragedi itu, sebuah faks dikirim ke perusahaan asuransi jiwa Genworth meminta perubahan pada polis asuransi jiwa Tina sebesar 1,25 juta US dollar. Surat itu yang ditandatangani oleh Tina mengubah penerima manfaat polis menjadi Rakesh dan Manoj sebagai penerima cadangan. Perubahan mendadak ini terutama terjadi begitu dekat dengan kematian mereka, memicu kecurigaan yang mendalam. Pagi hari, saat tragedi terjadi, semuanya tampak normal. Namun di dalam pikirannya, Rakesh sudah tidak bisa melihat jalan keluar dari masalah keuangan yang menghancurkan keluarganya. Dia mengambil pistol, berjalan ke kamar di mana Tina tidur, dan menembaknya. Istrinya, yang telah bersamanya selama puluhan tahun, tewas seketika. Tembakan itu mengakhiri segala kesempatan untuk meminta maaf atau memperbaiki segalanya. Ariana, yang mungkin baru saja bangun dari tidur, menjadi korban berikutnya. Dalam hitungan detik, hidupnya direnggut oleh ayahnya sendiri.
Seorang gadis yang memiliki masa depan cerah di depannya, kini tewas di tangan pria yang seharusnya melindunginya. Setelah membunuh istri dan putrinya, Rakesh mengakhiri hidupnya sendiri. Mayat mereka ditemukan oleh Manoj yang awalnya datang ke rumah untuk bertemu Rakesh. Apa yang Manoj lihat di rumah itu menghantui pikiran selamanya. Tapi kesedihan segera berubah menjadi kecurigaan ketika Manoj mencoba untuk mengklaim uang asuransi. Sementara Sandep mulai mempertanyakan segala hal. Bagaimana mungkin Tina, yang tidak tahu apa-apa soal masalah keuangan mereka, tiba-tiba mengubah penerima manfaat polis asuransi? Kedua keluarga pun terjebak dalam pertarungan hukum. Perusahaan asuransi Genworth meminta pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak atas uang asuransi itu. Manoj berargumen bahwa perubahan polis yang terbaru harus dihormati. Sementara Sandep meragukan keaslian tanda tangan Tina. Jika Sandep berhasil membuktikan kecurigaannya, uang tersebut akan masuk ke harta warisan Tina dan digunakan untuk melunasi hutang. Tapi bagi orang tua Tina di India yang sedang berkabung atas kehilangan putri dan cucu mereka, pertarungan hukum ini tidak lebih dari urusan yang tidak ada gunanya. Tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan nyawa Tina dan Ariana. Tragedi ini akan selamanya membekas di hati. Sebagai pengadilan semakin dekat, ketegangan semakin terasa. Rumah mewah yang pernah menjadi simbol kesuksesan kini berdiri kosong, menjadi saksi bisu dari tragedi yang menghancurkan keluarga ini. Kisah hidup Rakesh Kamal ini, yang dulunya dipenuhi dengan janji kesuksesan, berakhir dengan kehancuran yang mengejutkan dan tidak terelakkan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.